Gadis ini terpana saat melihat pintu kamar mandi itu terbuka dengan sendirinya dan terkejut saat melihat jika sosok yang menakutkan itu tengah berdiri di belakangnya. Di mana setelah bertemu dengan sang majikan, ia pun memulai tugas yang bekerja sebagai pembantu di kediaman pengusaha tersebut dan bertugas mengurus putri tunggal pasangan kaya itu yang bernama Lady Nit. Di mana gadis kecil itu tampak tak bersemangat. Ia bahkan dilarang untuk bersekolah, bahkan bermain keluar rumah. Jo pun menemani sang putri majikan dengan penuh perhatian, dan siang itu ia pun baru saja menidurkan gadis kecil itu. Namun saat ia akan keluar, ia merasakan hawa yang tak enak di kamar tersebut dan bergegas ke kamar mandi dan membereskan pakaian kotor itu. Di mana saat akan keluar, tanpa sengaja ia hampir menabrak sang majikan pria yang juga terkejut melihat kehadirannya. Serai bertanya apakah ia pembantu baru di situ yang ia akan oleh Joy. Pria itu pun bertanya siapa namanya, lalu bertelut Serai menyebutkan nama sang gadis yang akan berpikir. Saat makan malam, dengan sedikit gugup, Joy pun menuangkan minuman itu ke masing-masing gelas majikannya. Terlihat sang nyonya rumah yang sesekali melirik gerak-geriknya, di mana kedua pasangan itu tampak dingin tak saling bicara. Saat tengah memandikan gadis kecil itu, Joy pun memberanikan diri untuk bertanya padanya, apakah ayah dan ibunya tak pernah mengajaknya pergi keluar, yang diiyakan sang gadis kecil. Joy benar-benar merasa kasihan dengan gadis kecil yang seharusnya ceria itu, yang mengatakan jika ia ingin pergi kemana saja seandainya ia diizinkan untuk pergi keluar. Joy pun mengajaknya bermain, namun tiba-tiba tatapan gadis kecil itu terpaku melihat ke arah pintu, di mana Joy pun terdiam sesaat melihat pintu itu terbuka dan perlahan memeriksanya, namun ia tak menemukan siapapun di sana. Namun saat ia membalikkan tubuhnya, seketika gadis itu terpana demi merasa sosok mengerikan itu sedang berdiri di belakangnya. Dan saat membalikkan wajahnya, sosok itu pun menghilang. Saat malam harinya, ia pun membacakan cerita dongeng pada sang gadis. Saat gadis kecil itu tertidur, ia pun berjalan keluar kamar itu, di mana ternyata Lady In belum benar-benar tertidur lelap dan duduk di atas tempat tidurnya. Namun tiba-tiba gadis itu terpaku demi melihat sosok itu kembali mendatanginya, membuatnya tak dapat bicara. Sementara Joy pun masuk ke dalam ruangan itu dan duduk di kursi tersebut. Ia mencoba memeriksa tempat itu dan membuka lemari buku itu. Dan ia pun menemukan beberapa lembar foto, di mana di situ ia melihat foto sang majikan yang berpose dengan seorang wanita berseragam sama seperti dirinya. Tiba-tiba matanya tertegun saat melihat sosok mengerikan itu kembali muncul di balik kaca. Namun saat melihatnya kembali, sosok itu telah menghilang. Ia pun buru-buru mencari di bawah kolong itu dan mencoba memberanikan diri untuk memeriksanya. Namun tiba-tiba ia mendengar suara benda jatuh, membuatnya terkejut dan seketika sosok itu sudah berada di atas lemari itu. Membuat gadis itu pun berteriak histeris dan melarikan diri menuju tangga. Di mana tiba-tiba ia terkejut melihat gadis kecil itu yang sedang berdiri mengawasinya di pintu kamarnya. Namun bukan itu yang membuat Joy terkejut, melainkan sosok wanita mengerikan itu tiba-tiba saja sudah berada di hadapan Lady Nit. Lalu pintu kamar itu pun tertutup. Joy bergegas lari dan mencoba membuka pintu itu, namun tiba-tiba terdengar suara Lady Nit yang memanggilnya. Ternyata gadis kecil itu sudah berada di luar kamarnya. Joy pun bergegas menarik tangan gadis kecil itu dan mengajaknya berlari. Ia pun melaporkan hal itu pada sang nyonya rumah dan menceritakan apa yang dilihatnya, seraya menunjukkan foto sang majikan dan seorang wanita berseragam pembantu itu. Membuat sang nyonya bertanya dari mana ia menemukan foto itu, yang dijawab Joy jika ia menemukannya di lantai perpustakaan saat sedang membersihkannya. Wanita itu pun berkata, Joy adalah pembantu yang pernah bekerja di rumah itu sebelumnya, lalu menyuruh Joy untuk segera keluar. Yang ternyata wanita itu kembali teringat saat gadis bernama Roy itu masih bekerja di sana. Pelayan sangat cantik dan lembut. Gadis itu melayaninya dengan sangat baik dan selalu memujinya dengan tulus, membuatnya merasa bersimpati dengan gadis tersebut karena sang suami yang selalu bersikap dingin padanya dan tak pernah memuji dirinya, lalu memujinya dengan tulus, membuatnya merasa bersimpati dengan gadis tersebut karena sang suami yang selalu bersikap dingin padanya dan tak pernah memuji dirinya. Sang suami seakan menikahinya karena terpaksa demi kelangsungan bisnis keluarganya. Namun kehadiran Chloe membuatnya jatuh cinta pada gadis itu dan membuat sebuah hubungan yang terlarang. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya guys? Saksikan hanya di
suka film.